Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, kita coba analisa fundamentalnya saham MKPI. Lewat proyeksi dividen tahun 2023, kita coba hitung kisaran harga wajarnya saham MKPI. Sebelum itu saya punya informasi tentang bocoran 3 saham yang like invest. Kenapa saya kasih status like invest? Karena memenuhi 3 kriteria penting sebelum invest di suatu saham, yaitu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Akses menuju bocoran 3 saham yang layak invest ini lewat klik link yang ada di deskripsi. Oke, video ini direkam 17 Februari, MKPI closing di 28.250. Ekuitas itu harta dikurangin hutang. Ekuitas MKPI sekarang 6,2 T, di mana 6,2 T adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Ini cuma 5,6, 5,5, 5,3, sekarang 6,2. Lalu juga 3 tahun terakhir naik terus dari tahun ke tahun. Sekarang kita kerjain PR-nya. PR-nya adalah menebak perubahan ekuitas dari Q3 ke Q4. Dari kuartal 3 ke kuartal 4 di 2022. Di sini saya akan tebak di angka 3%. Kenapa 3%? Saya berpikirnya seperti ini. Q3 ke Q4 di 2019, dia naik 4%. Q3 ke Q4 di 2020, dia naik 1%. Kecil, wajar, lagi pandemi. Lalu 2021 setelah pandemi, Q3 ke Q4 naik 3%. Nah, Q3 ke Q4 di 2022, percaya dirinya saya sih di atas 3%. Tapi di atas 3%-nya tuh 4%, apa 5%, apa 6%, saya nggak tahu. Jadi saya akan tulis 3% karena cari aman. 1% kayaknya terlalu pesimis, 4% belum tentu pasti, jadi 3% adalah masuk akal. Kalau ternyata hasilnya lebih dari 4%, yaitu alhamdulillah gitu ya. Oke, topik ekuitas selesai. Sekarang topik laba. Laba itu keuntungan perusahaan ya. Nah, laba di 2022, Q3 2022 itu 476 miliar. Di mana 476 miliar ini juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir. 2021 cuma 159, 2020 199, 2019 420. Jadi ini lebih besar bahkan dibandingin 2019. Dan kenaikannya 199%. Ini laba ya, laba. Kalau misalkan ekuitas yang naik, ekuitas bisa naik karena laba, bisa karena ini labanya naik dan ekuitas nggak berkurang. Kalau misalkan labanya naik, ekuitasnya berkurang, kita bisa curiga dia jual aset. Nah, ini labanya gede banget, tapi ekuitasnya nggak berkurang. Jadi kemungkinan besar memang ini laba dari bisnisnya, bukan dari jual aset dia. Oke, kita kerjakan PR kita. Q3 ke Q4, labanya berapa perubahannya, itu PR kita. Di sini saya akan masukin 46%. Logikanya apa? Karena kalau 2020 16%, ini pas pandemi. Oke. 2021 104%. Percaya dirinya saya, yakinnya saya di atas 104% atau 104% atau di bawah 100%-an, misalkan 80 atau 70. Tapi itu semua saya nggak bisa prediksi. 16 kekecilan, jadi saya akan masukin 46. Gampangnya 46 itu kan lebih kecil dibandingin 70 atau 80 atau 90. Jadi kalau nanti dia ternyata hasilnya di atas 46, misalkan 70 atau 80, ya itu udah alhamdulillah jatuhnya. Tapi kita di sini ngitungnya 46%. Angka konservatif, angka cari aman. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik dividen, topik tentang perusahaan bagi-bagi keuntungan ke para investornya.
Tapi sebelum masuk ke topik dividen, saya minta tolong nih ke Anda nih. Anda kan udah nonton sampai 5 menit nih. Saya asumsikan Anda sukalah videonya. Saya minta tolong Anda untuk like video ini, tulis MKPI, dan mungkin kalau Anda mau tambahan lagi memberikan ke saya, yaitu subscribe juga channelnya. Saya ulang, like videonya, tulis MKPI di komen, dan bonus kalau Anda mau ngelakuin subscribe channelnya. Terima kasih banyak. Topik dividen. Dividen mengenal istilah 3 nih, EPS, DPS, DPR. Kita langsung masuk ke studi case saja. 2019, EPS dia 648. EPS itu keuntungan dia. Yang dibagiin ke investor dari 648, 158. Nah, 158 itu adalah 24% dari 648. Jadi, ujung-ujungnya bahas dividen itu adalah DPR-nya yang dibahas. Oke, sekarang kita kerjain PR. Kira-kira DPR untuk 2022 berapa nih? 2019 DPR-nya 24. 2020 43. 2021 34. Kalau di rata-rata 3 tahun terakhir 34%. Saya pakai 34%. Kenapa 34%? Ya, karena 24 yang paling kecil, 43 paling besar. Kalau masukin 43 belum tentu kecapai, masukin 24 sepertinya terlalu pesimis. Kita ambil aja rata-rata. 3, 4. Nah, keluar nih kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya MKPI. Murahnya ada di 2.400, wajarnya di 3.700, mahalnya ada di 4.900. Jadi MKPI ini secara valuasi jelas udah nggak murah, udah di luar harga wajar, dan bahkan lebih mahal di harga mahalnya. Detik ini saya sudah penuhi 2 janji saya di awal, yaitu saya sudah membahas fundamentalnya MKPI, di mana fundamentalnya MKPI mewah ya, karena labanya meningkat dan ekuitasnya membesar. Tapi soal valuasi udah terlalu mahal. Gitu. Oke. Kalau Anda mau saya tutup, dan saya ingatkan sebagai penutup, kalau Anda suka video ini, subscribe, like, dan tulis MKPI di komen. Kalau Anda mau dapat bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah kayak MKPI barusan, tapi valuasinya masih murah, kalau MKPI tadi barusan mahal, dan prospeknya cerah, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.